Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan soal P3K. Ini adalah video yang kedua. Di video kedua, saya akan membahas 10 soal kembali ya, mengenai soal teknis atau kompetensi teknis guru pendidikan agama Islam. Soal yang pertama, metode menafsirkan Al-Quran secara singkat dan global disebut dengan metode A. Tafsili, B. Tahlili, C. Maudu'i, D. Muqarrin, atau E. Ijmali. Nah, mengenai metode atau cara menafsirkan Al-Quran itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama disebut dengan metode tahlili. Metode ini adalah yang paling tua dan paling sering digunakan. Menurut Muhammad Bakir Asy'ari, metode ini disebut sebagai metode tajzi'i. Metode yang mufasirnya itu berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai seginya dengan memperhatikan runtutan ayat Al-Quran sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Ada lagi yang kedua, metode ijmali. Nah, ini adalah metode secara global. Metode ini adalah berusaha menafsirkan Al-Quran secara singkat dan global. Nah, jadi kita bisa menentukan untuk jawaban nomor 1 yaitu ijmali, yang mana metode ini adalah berusaha menafsirkan Al-Quran secara singkat dan global. Nah, kita lihat penjelasan berikutnya dengan menjelaskan makna yang dimaksud tiap kalimat dengan bahasa yang ringkas sehingga mudah dipahami. Urutan penafsiran sama dengan metode tahlili, namun memiliki perbedaan dalam hal penjelasan yang singkat dan tidak panjang lebar. Kemudian ada lagi cara menafsirkan Al-Quran itu dengan metode muqarrin. Tafsir ini menggunakan metode perbandingan antara ayat dengan ayat, atau ayat dengan hadis, atau antara pendapat-pendapat para ulama tafsir, dengan menonjolkan perbedaan tertentu dari objek yang diperbandingkan itu. Kemudian yang keempat, ada lagi yang disebut dengan metode maudu'i. Tafsir berdasarkan tema, yaitu memilih satu tema dalam Al-Quran untuk kemudian menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema tersebut, baru kemudian ditafsirkan untuk menjelaskan makna tema tersebut. Baik, kita tentukan jawaban untuk nomor 1 yaitu ijmali. Ijmali ini adalah metode menafsirkan Al-Quran secara singkat dan global. Kemudian yang kedua, Anda akan mengajar materi mengenai puasa Ramadan. Ya, materinya adalah materi puasa Ramadan. Maka ayat yang akan Anda bawakan adalah A. Surat Maryam ayat 26, B. Surat Al-Imran ayat 97, C. Surat At-Taubah ayat 60, D. Surat Al-Baqarah ayat 183, atau E. Surat Al-Baqarah ayat 177. Nah, kita lihat salah satu dari ayat di atas, kita jelaskan di sini surat Al-Baqarah ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Kita perhatikan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi ketika kita di dalam kelas mau mengajarkan materi mengenai puasa Ramadan, nah kita ambil dasarnya yaitu di Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Jadi tentukan jawaban untuk soal nomor 2 yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian soal yang ketiga, Anda akan mengajarkan materi proses penciptaan alam semesta. Maka ayat yang akan Anda bawakan adalah A. Quran surat Al-Mu'minun ayat 16, B. Quran surat Al-Mu'minun ayat 5, kemudian C. Quran surat Yunus ayat 24, D. Quran surat Yunus ayat 3, atau E. Quran surat An-Nahl ayat 12. Baik, kita perhatikan salah satu jawaban ya dari A, B, C, D, dan E, yaitu kita ambil Quran surat Yunus ayat 3 dan kita perhatikan
isi kandungannya. Quran Surat Yunus ayat 3, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summastawa 'alal arsy yudabbirul amr ma min syafi'in illa min ba'di idnih zalikumullahu rabbukum fa'buduh afala tazakkarun. Nah, kita perhatikan artinya. Sesungguhnya Tuhan kamu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy, yaitu berupa singgasana ya, untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Nah, jadi ketika kita akan mengajar ya suatu proses penciptaan alam semesta ini, maka kita ambil dalil atau dasar di dalam Al-Quran, yaitu di Quran Surat Yunus ayat ketiga. Jadi kita tentukan jawaban untuk soal nomor 3 yaitu D. Quran Surat Yunus ayat 3. Soal yang keempat, menurut Anda makna makiyah dalam ulumul Quran adalah A. Ayat yang turun di Mekah, B. Surat yang turun di Mekah, C. Ayat atau surat yang turun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ya dan umatnya ke Madinah. Kemudian D. Ayat atau surat yang turun di Mekah selama perjalanan hijrah. E. Ayat atau surat yang turun setelah hijrah ke Madinah. Nah, kita lihat mengenai pengertian dari makiyah. Secara sederhana, surat makiyah adalah surat atau sebagian besar ayat dalam surat tersebut turun di periode Mekah, yakni sebelum umat Islam atau Nabi Muhammad hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Nah, jadi mengenai makna makiyah ya dalam ulumul Quran itu adalah ayat atau surat yang turun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW dengan umatnya ke Madinah. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal yang kelima, istilah untuk ayat-ayat pembuka pada Al-Quran disebut A. Awalus suar, B. Fawatihus suar, C. Amamus suar, D. Jami'us suar, E. Kalimatus suar. Nah, kira-kira mana ya istilah yang dimaksud pada ayat-ayat pembuka dalam Al-Quran? Baik, kita lihat pembahasannya. Menurut bahasa, Fawatih adalah jamak dari kata Fatihah yang berarti pembukaan atau permulaan atau awalan. Sedangkan kata aswar adalah jamak dari kata as-surah, yaitu sekumpulan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai awalan dan akhiran. Jadi Fawatihus suar adalah beberapa pembukaan dari surat-surat Al-Quran atau beberapa macam awalan dari surat-surat Al-Quran. Nah, jadi kita tentukan jawaban untuk soal nomor 5 yaitu Fawatihus suar yang artinya atau maknanya ya dari istilah Fawatihus suar adalah beberapa pembukaan atau ayat-ayat pembuka gitu ya pada Al-Quran. Selanjutnya soal yang keenam. Urutan surat dan ayat Al-Quran dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikenal dengan istilah A. Isbati, B. Tauqifi, C. Asbabun nuzul, D. Isroki, atau E. Fauzi. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat? Imam Bugawi menjelaskan dalam Syarah As-Sunnah bahwa sahabat Nabi mengumpulkan Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW tanpa menambahi atau mengurangi sedikit pun, karena khawatir bagian dan keutuhan Al-Quran menjadi hilang. Mereka menulis Al-Quran seperti yang mereka dengarkan dari Rasulullah SAW tanpa mendahulukan atau mengakhirkan sedikit pun ayat-ayat dan surah-surah tersebut, dan mereka mengurutkannya sesuai instruksi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyampaikan dan mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya apa yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau secara tertib, sebagaimana terlihat dalam mushaf-mushaf yang ada sekarang. Susunan Al-Quran tersebut merupakan instruksi langsung atau disebut dengan tauqifi dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi istilah ya mengenai
urutan surat dan ayat Al-Quran dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan perintah Allah, yaitu disebut dengan tauqifi. Tauqifi di sini adalah susunan Al-Quran merupakan instruksi langsung dari malaikat Jibril ya kepada Nabi Muhammad SAW. Soal yang ketujuh, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dalam beberapa ragam. Beliau menjelaskan bahwasannya wahyu yang sangat berat diterimanya adalah dalam bentuk A. Suara di balik tabir. B. Suara seperti gemerincing lonceng. C. Suara langsung dari malaikat Jibril. D. Suara dalam mimpi. Atau E. Suara yang menggema. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat? Baik, kita jelaskan ya cara turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk cara-caranya ini, menurut Syekh Syafiur Rahman ya mengutip penjelasan dari Ibnu Qayyim. Berikut adalah beberapa cara Nabi Muhammad menerima wahyu ya. Yang pertama berupa ar-ru'ya ya, as-shadiqah, yaitu mimpi yang benar. Dan ini merupakan permulaan turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua berupa sesuatu yang dibisikkan oleh malaikat terhadap jiwa dan hati Nabi Muhammad SAW ya tanpa beliau lihat. Kemudian yang ketiga berupa malaikat yang berwujud laki-laki lantas mengajak beliau berbicara hingga beliau memahaminya dengan baik apa yang dikatakan kepadanya. Dalam hal ini terkadang para sahabat dapat melihat malaikat tersebut. Yang keempat berupa bunyi gemerincing lonceng yang datang kepada beliau, diikuti malaikat yang menyampaikan wahyu secara samar. Nah, cara ini merupakan cara yang paling berat. Nah, sampai-sampai terjadi pada hari yang amat dingin. Demikian pula mengakibatkan unta beliau duduk bersimpuh di bumi bila beliau sedang menungganginya. Dan pernah juga suatu kali wahyu datang dengan cara tersebut. Saat itu paha beliau berada di atas paha Zaid bin Syabit, sehingga Zaid merasakan beban demikian berat yang hampir saja membuatnya remuk. Kemudian cara yang kelima yaitu berupa malaikat dalam bentuk aslinya yang dilihat langsung oleh beliau. Nah, kita tentukan ya untuk jawaban soal nomor 7 yaitu B. Suara seperti gemerincing lonceng. Selanjutnya soal nomor 8. Hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur adalah sebagai berikut. Kecuali A. Meneguhkan hati Rasulullah dan para sahabat. B. Mempermudah dalam menghafal dan memahami. C. Relevan dengan penetapan hukum dan aplikasinya. D. Memperkuat keyakinan bahwa Al-Quran adalah benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang E, jawaban A, B, C benar, sedangkan D salah. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat? Dalam pembahasan Nuzulul Quran, menurut berbagai mazhab kita telah mengetahui bahwa Al-Quran diturunkan ke Baitul Izzah secara langsung pada bulan Ramadan. Dari Baitul Izzah itulah Al-Quran kemudian diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW. Adapun hikmah diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut. Yang pertama, meneguhkan hati Rasulullah dan para sahabat. Nah, jadi yang A benar ya. Kemudian yang nomor 2 sebagai tantangan dan mujizat. Nah, ini tidak termasuk ya dalam jawaban di atas. Kemudian yang nomor 3 mempermudah dalam menghafal dan memahami. Berarti yang B benar. Kemudian yang nomor 4 relevan dengan penetapan hukum dan aplikasinya. Nah, ini yang C betul juga ya. Kemudian yang nomor 5 memperkuat keyakinan bahwa Al-Quran adalah benar dari Allah. Kemudian yang D ini juga benar. Sedangkan E di sini jawabannya adalah jawaban A, B, C benar, sedangkan D salah. Nah, berarti D di sini masih termasuk ya, masih termasuk hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi jawaban yang E ini adalah jawaban yang salah karena D-nya di sini ditentukan salah padahal benar ya, untuk D-nya benar. Berarti kita tentukan jawaban untuk soal nomor 8 yaitu E. Selanjutnya soal yang nomor 9. Sampai saat ini kita masih mengenal istilah Al-Quran gundul ya, Al-Quran gundul, yaitu yang ditulis atau dicetak tanpa menyertakan tanda baca. Orang yang pertama berinisiatif memberi tanda baca dalam Al-Quran adalah A.
Al-Khalil, B. Muawiyah, C. Abu Aswad Ad-Duali, D. Abu Hasan Al-Asy'ari, atau E. Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat? Baik, kita lihat pembahasannya. Abu Aswad Ad-Duali merupakan penggagas ilmu nahwu dan pakar tata bahasa Arab dari Bani Kinanah dan dijuluki sebagai Bapak Bahasa Arab. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Aswad Zalim Ibnu Amr, Ibnu Sofyan, Ibnu Zandal, Ibnu Yamar, Ibnu Hils, Ibnu Nufatta, Ibnu Al-Adl, Ibnu Al-Dil, Ibnu Bakar. Lebih dikenal atau dengan julukannya Abu Al-Aswad Ad-Duali atau Ad-Dili. Orang yang diambil ilmunya dan yang memiliki keutamaan. Dan hakim atau qadi di Basroh. Dia dilahirkan pada masa kenabian Muhammad. Ia dianggap sebagai orang yang pertama kali mendefinisikan tata bahasa Arab dan yang pertama kali meletakkan titik pada huruf hijaiyah. Dia meninggal karena wabah ganas yang terjadi pada tahun 69 Hijriah. Nah, jadi kita tentukan untuk jawaban nomor 9 yaitu Abu Aswad Ad-Duali. Ini adalah orang yang pertama berinisiatif memberi tanda baca dalam Al-Quran. Selanjutnya nomor 10. Al-Quran berfungsi sebagai mau'idhah. Hal ini terdapat dalam surah A. Quran Surat Ali Imran ayat 20, B. Quran Surat Yunus ayat 57, C. Quran Surat Ali Imran ayat 45, D. Quran Surat Ali Imran ayat 138, atau E. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Kita perhatikan Quran Surat Ali Imran ayat 138. Hada bayanul linnasi wa hudaw wa mau'idatul lil muttaqin. Nah, di sini ada kalimat wa mau'idatun ya. Al-Qur'an ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran. Nah, jadi arti dari mau'idatun itu adalah petunjuk serta pelajaran ya. Nah, wa mau'idatun lil muttaqin. Petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran yang berfungsi sebagai mau'idhah itu dijelaskan ya dalam Quran Surat Ali Imran ayat 138. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah yang D. Quran Surat Ali Imran ayat 138. Nah, itulah mengenai pembahasan soal P3K ya pada video yang kedua. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat. Insya Allah nanti akan dilanjutkan kembali pada video yang ketiga. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.